cerita fantasi adalah sebuah karangan yang dibuat dengan daya imajinasi. Untuk teks fantasi itu ada 3. Silakan disebutkan. Orientasi, kuantifikasi, dan resolusi. Iya, betul. Kita kasih tepuk tangan. Nah, ini yang akan kita capai nanti ya pada pertemuan hari ini. Nah, tadi pagi kan tentang cerita fantasi, silakan disimak. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan ke kalian. Tayangan tadi itu salah satu contoh sebuah teks tentang fantasi. Apakah kalian pernah membuat teks cerita fantasi? Belum. Nah, kenapa belum? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang pengertiannya aja kan, belum membuat teks cerita fantasinya. Nah, di bagian pertemuan sebelumnya juga itu sudah membagikan bahan ajar, kemudian buku juga ada, paket juga ada di depan kalian. Menurut kalian, langkah-langkah apa saja dalam membuat teks cerita fantasi? Langkah apa saja? Kita akan, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan bagikan dulu. Ini ada berapa? 29 ya? 29. 29. Kita akan bagikan menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 6. Ya, ada yang 6. Iya, betul. Ada yang 6, atau langsung kita bagikan menjadi 6 kelompok aja. Ya, kan? Untuk kami bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya yang pertama yang akan kalian isi, jangan lupa tulis namanya. Yang ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 silakan ditulis namanya ya. Kelompok 3 organisasinya, kemudian bagian komunikasi dan bagian resolusi. Silakan. Ayo. Yang lain bisa pura-pura menulis sambil tinggal kalian.
depan dulu. Kita akan menyusun jadwal dalam perencanaan proyek dalam membuat teks cerita fantasi. Untuk menentukan ide ceritanya, Ibu akan memberikan hanya waktu 5 menit. Ya, silakan kalian amati sebuah objek tentang Bukit Batu, wisata Bukit Batu Kesongan itu mempunyai sebuah sejarah. Silakan kalian amati objek, kemudian kalian tentukan dulu apa temanya. Hanya 5 menit ya. Selanjutnya juga begitu. Untuk menyusun bagian orientasinya juga waktunya 5 menit. Menyusun bagian komplikasi juga waktunya 5 menit. Dan menyusun bagian resolusi waktunya hanya 5 menit. Nanti setelah ini kelompok 1 bagaimana? Masih belum? Lagi. Kelompok 4 bagaimana? Sudah apa belum? Belum. Sedikit lagi. Ya, siap. Sedikit lagi ya. Kelompok 4 bagaimana? Belum. Belum ya? Sudah di bagian mana? Bagian mana? Ya, sebelah sini. Yuk, kelompok 5 bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah selesai apa belum? Di bagian mana ya? Oh, masih di bagian. Silakan lanjutkan diskusinya. Sudah? Kelompok 1. Siapa nanti yang jadi yang presentasikan? Kayak kemarin bisa. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 1 ya? Oh. Kelompok 2. Baik. Untuk kelompok 1, 3, 4, dan 5, silakan perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi jika ada yang ingin ditanggapi, silakan beri pertanyaan atau tanggapan. Misalnya ada perbedaan entah itu temanya tadi, bagian komplikasinya atau solusinya, silakan. Ya, kelompok 2. Proyek dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil prestasi kami. Orientasi. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia gunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan pendek, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Komplikasi. Dalam kesehariannya, Laila saja di Google dan mulai muncul. Bagaimana apabila selalu memberikan jawaban yang sama bahwa perbedaan tersebut menggunakan saudaranya. Akhirnya Bulut Ules tidak tahan lagi. Melihat kelakuan istrinya yang sering mandi bersama lelaki yang diakuinya sebagai saudara, dan Bulut Ules pun membunuh laki-laki tersebut. Bulut Ules menisahkan kebutuhan dan perhiasan dengan tombak hingga tewas dibunuh ketika disahkan oleh dari gaib. Ketika Bulut pulang ke rumah, dijumpai istrinya berdiri di hujan sambil menggendong anak laki. Mereka hidup ketika melihat Ules datang dengan nada penuh duka, istrinya mengatakan bahwa ia sangat sedih dan kecewa karena suaminya tidak lagi mempercayainya, bahkan tega membunuh saudaranya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk pulang ke tempat asalnya dan membawa serta putra mereka. Sebelum kedatangan Bulut Ules, sebelum pergi masih sempat istrinya berpesan bahwa kelak di kemudian hari apabila keturunan Bulut Ules membutuhkan bantuannya, maka anak semata wayang mereka akan selalu siap membantu. Dikatakan pula bahwa kelak apabila anak
telah dewasa. Ia tidak dapat hidup dan berdiam di alam di mana ibunya berada karena ayah ibu lenyap dari pandangan mata. Burik-burik meninggalkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam di hati burik-burik. Dari perkawinan ini lahirlah dua orang anak, seorang anak laki dan seorang anak perempuan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Nanti untuk perbedaannya diskusikan ulang mana yang lebih tepat, apakah tema untuk kelompok 1 atau kelompok 2. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita fantasi tersebut? Baik, kelompok 2, mohon maaf. Kelompok 2 silakan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Tokoh yang ada di dalam cerita itu ya maksudnya? Iya, silakan. Siapa? Apakah sudah tepat? Dan kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok 1 ingin menanggapi siapa saja tokoh yang tepat? Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul. Kan kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, baik dari cara menelaah, kemudian cara membuat teks fantasi tadi sudah kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, seperti biasanya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas cerita fantasi di bagian kebahasaannya, ya. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan maju. Sini aja. Silakan. Yang lainnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Semoga pelajaran yang kita terima hari ini dapat Dicerna dengan baik. mencerna dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Silakan. Selamat siang.